Yang kita sebut akhir mungkin sebenarnya hanyalah awal yang Allah rahasiakan. Dan seringkali, justru di titik akhir itulah kita menemukan jalan pulang, menemukan siapa diri kita, dan menemukan Tuhan yang selalu menunggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang kembali di Jendela Filsafat. Di sini kita sama-sama belajar melihat hidup bukan hanya dari apa yang tampak di mata, tapi dari apa yang bergetar di hati. Malam ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah perjalanan panjang, menyelami makna akhir yang sering kita anggap sebagai kegagalan. Padahal bisa jadi ia hanyalah awal baru yang Allah sembunyikan dengan penuh kasih. Selama beberapa menit ke depan, kita akan perlahan membuka tirai satu demi satu, dari kepasrahan, merelakan, bercermin, hingga akhirnya pulang kembali padanya. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak sahabat semua. Jika narasi ini terasa menyentuh hati, silakan subscribe channel Jendela Filsafat, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perenungan-perenungan berikutnya. Akhir bukan kegagalan, melainkan undangan. Setiap kali kita berhadapan dengan sebuah akhir, hati kita seringkali merespons dengan rasa takut. Ada yang merasa hancur, ada yang menuduh dirinya gagal, ada yang kecewa dan bertanya dalam hati, "Kenapa semua harus berhenti di sini? Apa aku tidak cukup baik? Apa semua perjuangan sia-sia?" Kita terbiasa menempelkan label pada hidup dengan cara yang sederhana, berhasil atau gagal, menang atau kalah. Namun jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah betul sebuah akhir identik dengan kegagalan? Atau jangan-jangan akhir itu adalah undangan yang Allah selipkan dalam hidup kita? Sahabat, bayangkan sebuah pintu yang tiba-tiba tertutup. Kita berdiri di hadapannya dengan penuh tanda tanya. Mengapa harus ditutup sekarang padahal kita sudah melangkah sejauh ini? Rasa kesal, kecewa, bahkan marah seringkali muncul. Tapi, bagaimana bila pintu itu ditutup bukan untuk menjebak kita, melainkan agar kita tidak terus berjalan ke arah yang salah? Bagaimana bila di balik pintu yang terkunci, sebenarnya ada sesuatu yang bisa melukai kita lebih dalam? Dan dengan menutupnya, Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita pahami. Kita terlalu cepat menyimpulkan akhir sebagai kegagalan, padahal Allah mungkin sedang menulis bab baru. Sama seperti seorang penulis, ia tahu kapan harus menutup sebuah halaman, agar cerita berikutnya bisa dimulai. Kita mungkin merasa cerita kita berhenti, tapi sebenarnya hanya berganti bab. Dan di setiap bab, ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Sungguh, seringkali yang kita sebut akhir hanyalah jeda. Ia bukan pengakhiran, melainkan transisi. Ketika kita kehilangan pekerjaan, mungkin itu cara Allah mendorong kita menemukan potensi yang lebih dalam. Ketika hubungan berakhir, mungkin itu tanda bahwa hati kita dipersiapkan untuk cinta yang lebih tulus. Ketika sebuah mimpi runtuh, bisa jadi itu cara Allah menuntun kita menuju mimpi yang lebih sejati. Apa yang terlihat runtuh di mata kita, bisa saja sedang dibangun ulang oleh Allah dengan pondasi yang lebih kokoh. Tetapi memang, manusia sulit menerima akhir. Kita lebih suka merasa memegang kendali, seakan semua ada di tangan kita. Kita ingin hidup sesuai dengan rencana kita sendiri. Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai skenario, kita terguncang. Padahal, siapa yang pernah berkuasa penuh atas hidupnya? Tidak ada seorang pun. Bahkan nafas yang kita hirup sekarang bukan milik kita, melainkan anugerah yang dititipkan. Jika kita mau jujur,
Setiap akhir adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan berkata pada Allah, "Aku tidak paham jalan ini, tapi aku percaya padamu. Tunjukkan kemana aku harus melangkah." Inilah undangan yang sesungguhnya. Allah mengundang kita untuk percaya, untuk menyerahkan kendali yang semu, dan untuk belajar melihat dengan mata hati. Dan justru disinilah, sahabatku, akhir berhubungan erat dengan kepasrahan. Sebab, tanpa kepasrahan, akhir hanya akan kita rasakan sebagai luka yang tidak kunjung sembuh. Namun dengan kepasrahan, kita bisa melihat bahwa luka itu adalah pintu. Dengan kepasrahan, kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang mempertahankan apa yang kita inginkan, melainkan tentang mengikuti arus yang Allah atur. Kita berhenti melawan, kita mulai mengalir. Kita berhenti menyalahkan diri, kita mulai merelakan. Maka jangan tergesa-gesa menyebut sebuah akhir sebagai kegagalan. Bisa jadi, itu adalah undangan agar kita belajar pasrah. Undangan untuk berjalan lebih dalam, bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Undangan untuk menemukan kembali siapa diri kita dan siapa Tuhan yang selalu menuntun kita. Dan di titik inilah, sahabat, kita pun sampai pada pelajaran berikutnya, bahwa kepasrahan bukan berarti menyerah, melainkan jalan bagi jiwa untuk menemukan damai. Kepasrahan sebagai jalan jiwa. Sahabatku, setelah kita menyadari bahwa akhir bukanlah kegagalan, melainkan undangan dari Allah, muncul pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa menerima undangan itu? Bagaimana kita bisa melangkah ketika hati masih penuh luka, pikiran masih dipenuhi rasa takut, dan tangan masih ingin menggenggam apa yang sebenarnya sudah dilepaskan dari kita? Jawabannya adalah kepasrahan. Tapi jangan salah mengerti. Kepasrahan bukan berarti menyerah tanpa daya. Bukan pula tanda bahwa kita lemah atau tidak mampu berjuang. Kepasrahan adalah sebuah keadaan batin yang justru menuntut keberanian besar. Keberanian untuk mengakui bahwa hidup ini bukan sepenuhnya milik kita. Kita boleh berusaha, kita boleh bermimpi, kita boleh menata jalan dengan penuh perhitungan. Tapi pada akhirnya, ada satu ruang dalam hidup yang tidak bisa kita sentuh. Ruang rahasia Allah. Disitulah kita belajar untuk pasrah. Kepasrahan membuat kita berhenti memaksa. Kita berhenti menggenggam terlalu erat sesuatu yang memang bukan jatah kita. Kita berhenti melawan arus yang membawa kita ke samudera yang lebih luas. Bukankah banyak luka kita datang dari rasa ingin menguasai? Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, padahal Allah punya rancangan yang jauh lebih indah. Pasrah bukan berarti berhenti bergerak. Justru sebaliknya, pasrah adalah melangkah dengan hati yang ringan. Seperti seorang musafir yang membawa bekal secukupnya, ia tidak lagi takut bila satu atau dua barangnya hilang, karena ia yakin perjalanannya akan tetap sampai. Ia tahu ada yang menjaga langkahnya. Di dalam kepasrahan, kita menemukan sebuah kebebasan batin, bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari rasa cemas berlebihan, bebas dari ikatan yang membuat hati sesak. Kita tidak lagi bergantung pada apa yang ingin kita genggam, melainkan pada apa yang Allah janjikan. Dan janji Allah selalu lebih besar daripada rencana kita. Sahabatku, pernahkah kamu merasakan momen ketika segalanya buntu, lalu kamu hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku serahkan semuanya padamu." Saat itu, apa yang terjadi? Ada rasa tenang yang tiba-tiba datang, ada beban yang seakan terangkat, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita berhenti memikulnya sendirian. Kepasrahan adalah seni meletakkan segala resah di pangkuan Allah, bukan dengan tangisan putus asa,
melainkan dengan keyakinan lembut bahwa apapun yang terjadi, aku tidak sendiri. Ada tangan yang selalu menuntun, ada mata yang selalu melihat, ada cinta yang tidak pernah pergi. Dan pada akhirnya, kepasrahan membawa kita ke dalam pengertian baru. Bahwa hidup bukan tentang melawan semua hal, melainkan tentang berjalan seiring dengan kehendak yang lebih besar. Kita tidak lagi sibuk bertanya, kenapa begini? Tapi mulai belajar berkata, "Ya Allah, tunjukkan apa maksud-Mu." Dari sinilah, sahabat, kepasrahan mengantar kita pada langkah berikutnya. Merelakan dengan hati yang utuh. Karena setelah kita pasrah, kita belajar melepaskan tanpa merasa kehilangan, dan belajar menerima bahwa apapun yang Allah ambil hanyalah jalan menuju sesuatu yang lebih indah. Belajar merelakan dengan hati yang utuh. Setelah kita belajar pasrah pada Allah, pelajaran berikutnya adalah merelakan. Pasrah membuat kita berhenti melawan, tapi merelakan membuat hati kita benar-benar ikhlas melepaskan. Dan inilah yang paling sulit, melepaskan tanpa merasa kehilangan, membiarkan pergi sesuatu yang kita cintai, tanpa memenjarakan diri dalam luka. Merelakan adalah seni mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Sebab semua yang kita miliki, sesungguhnya bukan benar-benar milik kita. Anak-anak, pasangan, harta, kesehatan, bahkan usia kita sendiri hanyalah titipan. Ada saat datang, dan pasti ada saat pergi. Jika kita terlalu keras menggenggam, ketika waktunya pergi, hati kita akan hancur. Tetapi bila kita belajar merelakan, kita justru menemukan keutuhan baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, "Cintailah siapapun yang engkau cintai dengan sederhana, bisa jadi suatu hari engkau akan berpisah darinya. Dan bencilah siapapun yang engkau benci dengan sederhana, bisa jadi suatu hari engkau akan mencintainya." Sabda ini jarang terdengar, namun ia begitu dalam. Rasulullah mengajarkan kita keseimbangan hati. Jangan terlalu keras menggenggam, jangan pula terlalu keras menolak. Karena hidup ini selalu berputar. Yang ada bisa tiada, yang jauh bisa mendekat, yang hilang bisa diganti. Sahabat, lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diberi anak di usia tua, Ismail, anak yang begitu dinantikan. Tetapi justru anak itu yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Sebuah ujian yang hampir mustahil diterima. Bagaimana seorang ayah bisa merelakan putra yang ia cintai dengan tangannya sendiri? Tetapi Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita bahwa merelakan bukan berarti berhenti mencintai. Justru karena cintanya tulus, ia rela menyerahkan Ismail kembali kepada pemilik sejati. Dan apa yang terjadi? Allah mengganti pengorbanan itu dengan seekor domba dan mengabadikan kisah ini sebagai pelajaran sepanjang zaman. Kisah itu mengajarkan bahwa setiap kali kita merelakan, Allah tidak pernah menutup tangannya. Apapun yang kita lepaskan karenanya, pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, walau mungkin tidak dalam bentuk yang sama. Merelakan juga pernah diajarkan Rasulullah sendiri ketika kehilangan putra-putranya. Hampir semua anak laki-laki beliau wafat di usia kecil. Dalam salah satu riwayat, ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau menangis terseduh. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Beliau menjawab, "Air mata menetes, hati bersedih. Tetapi tidaklah kami mengatakan kecuali yang diridai oleh Allah. Dan kami benar-benar bersedih atas perpisahan ini, wahai Ibrahim." Inilah merelakan dengan hati yang utuh. Menangis, bersedih, manusiawi. Namun di balik itu, tetap ridha pada keputusan Allah. Tidak ada kemarahan, tidak ada protes, hanya kepasrahan dan cinta yang dalam.
Merelakan bukan berarti kita tidak boleh sedih. Justru kesedihan itu bagian dari cinta. Tapi merelakan berarti kita percaya bahwa kesedihan tidak akan mengikat kita selamanya. Ada tangan Allah yang akan menenangkan. Ada janji Allah yang akan mengganti. Ada rahasia Allah yang sedang menunggu. Sahabatku, belajar merelakan adalah belajar memahami ritme kehidupan. Segala sesuatu datang dengan izinnya, dan segala sesuatu pergi pun dengan izinnya. Yang benar-benar tinggal hanyalah Dia. Maka semakin kita belajar merelakan, semakin hati kita dekat kepada Allah, karena kita menyandarkan rasa memiliki hanya kepadanya. Dan inilah yang membawa kita kepada pelajaran berikutnya. Ketika kita belajar merelakan dengan hati yang utuh, kita akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa ada tangan lembut Allah yang selama ini menuntun kita. Tangan lembut yang menuntun. Sahabatku, pernahkah kamu merasa di titik hidup yang paling sepi? Ketika semua pintu tertutup, semua arah buntu, dan tidak ada seorang pun yang bisa kita mintai pertolongan. Di saat itu, kita merasa benar-benar sendirian. Tapi jika hati kita jujur, justru di saat itulah kita mulai merasakan sentuhan halus dari sebuah tangan yang tidak terlihat, namun nyata. Itulah tangan lembut Allah yang selalu menuntun kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini jarang dipakai untuk menggambarkan bimbingan dalam kesulitan, padahal maknanya sangat dalam. Ketika hidup terasa gelap, ketika langkah kita bimbang, cahaya Allah itu hadir sebagai petunjuk. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan, seperti lentera kecil yang cukup untuk menunjukkan jalan di malam gelap. Itulah bentuk kelembutannya. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu latif, maha lembut. Dia mencintai kelembutan dalam setiap urusan." Kita sering mendengar tentang kekuasaan Allah yang dahsyat, tapi jarang kita merenungi kelembutannya. Bahwa dalam setiap ujian, dalam setiap akhir yang kita anggap pahit, sebenarnya ada sentuhan lembut yang membimbing kita. Allah tidak membentak, Allah tidak menghukum dengan kasar. Dia menuntun perlahan, seakan menggandeng tangan kita satu persatu, agar kita tidak tersesat. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihi salam. Saat beliau dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, jalan di depan adalah laut luas. Secara logika, itu adalah akhir. Tak ada lagi jalan keluar. Tapi disitulah tangan lembut Allah turun. Laut yang keras itu terbelah dan menjelma menjadi jalan. Apa yang tampak sebagai akhir, ternyata awal baru menuju kebebasan. Dan semua itu terjadi bukan dengan gemuruh yang menakutkan, melainkan dengan kelembutan. Air yang terbelah, tanah yang kering, langkah yang aman. Begitulah Allah menuntun. Sahabatku, tangan lembut itu juga hadir dalam hidup kita. Kadang melalui orang-orang yang tiba-tiba datang menguatkan, melalui kata-kata yang tanpa sengaja kita dengar, atau bahkan melalui doa yang meluncur dari bibir kita sendiri di tengah tangis. Itulah tanda bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kepada kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan." Ayat ini mengandung janji lembut. Siapapun yang berusaha mendekat, Allah tidak akan membiarkan mereka tersesat. Jalan selalu ditunjukkan, meski seringkali dengan cara yang perlahan, dengan tanda-tanda kecil yang baru bisa dipahami setelah hati tenang. Sahabat, bukankah kita sering baru menyadari bimbingan Allah setelah semua terjadi?
Kita menoleh ke belakang dan berkata, "Kalau waktu itu aku tidak kehilangan, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Kalau waktu itu pintu tidak ditutup, mungkin aku masih berjalan di jalan yang salah." Kita baru mengerti bahwa ternyata ada tangan lembut yang menuntun kita selama ini. Dan inilah indahnya bimbingan Allah. Ia tidak selalu datang dengan keajaiban besar. Ia bisa hadir dalam hal-hal sederhana, tapi sangat berarti. Seperti rasa tenang yang tiba-tiba hadir di tengah resah, atau kekuatan untuk bangun kembali setelah kita terjatuh. Itulah tanda tangan Allah yang sedang menggandeng kita. Dan dari kesadaran ini, sahabat, kita pun diajak melangkah lebih jauh. Jika tangan lembut Allah selalu menuntun kita, maka setiap akhir yang kita alami sebenarnya adalah cermin yang Allah hadirkan agar kita bisa mengenal diri lebih dalam. Karena bimbingan itu bukan hanya membawa kita ke depan, tapi juga mengajak kita menoleh ke dalam hati. Akhir sebagai cermin diri. Sahabatku, setiap kali sebuah kisah berakhir, entah itu kehilangan orang yang kita cintai, gagalnya sebuah usaha, atau runtuhnya harapan, sebenarnya Allah sedang menghadirkan sebuah cermin di hadapan kita. Cermin itu tidak memantulkan wajah luar, tetapi memantulkan wajah batin. Ia bertanya dengan lembut, "Siapakah dirimu sebenarnya? Apa yang selama ini kau kejar? Dan apa yang sesungguhnya paling berarti bagimu?" Seringkali, kita baru benar-benar melihat diri kita justru ketika segala sesuatu berakhir. Selama hidup masih terasa mulus, kita jarang menoleh ke dalam. Kita sibuk berlari mengejar sesuatu di luar diri, penghargaan, pengakuan, cinta manusia, atau rasa aman dari harta. Namun ketika semua itu runtuh, kita dipaksa menatap ruang kosong di dalam hati. Ruang yang selama ini kita hindari. Di titik inilah kata-kata Jalaluddin Rumi terasa begitu hidup. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Setiap akhir yang melukai sebenarnya sedang membuka celah agar cahaya bisa menembus hati yang sebelumnya tertutup. Tanpa akhir yang menyakitkan, kita mungkin tidak akan pernah tahu siapa diri kita sebenarnya. Luka ternyata bukan musuh. Ia adalah guru yang membawa pesan. Sahabatku, Al-Hallaj, seorang sufi besar, pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, ia akan terbebas dari segala sesuatu selain Allah." Akhir membuat kita berhadapan dengan keterbatasan diri. Kita menyadari betapa rapuhnya kita, betapa cepatnya semua bisa hilang, betapa kita bukan pemilik apapun. Dan dari kesadaran itu, kita mulai melihat, mungkin selama ini kita terlalu bergantung pada hal-hal yang fana dan lupa pada yang abadi. Akhir adalah cermin yang tidak pernah berbohong. Ia memperlihatkan apa yang sungguh-sungguh melekat di hati kita. Jika hati kita hancur karena kehilangan dunia, cermin itu sedang berkata, "Bukankah dunia hanyalah pinjaman?" Jika hati kita terguncang karena sebuah rencana gagal, cermin itu sedang berbisik, "Bukankah engkau terlalu yakin pada dirimu sendiri?" Rumi juga pernah menuliskan, "Jangan bersedih ketika cerita hidupmu berakhir, karena setiap akhir hanyalah nama lain dari awal yang baru." Kutipan ini menegaskan bahwa cermin yang Allah hadirkan bukan untuk membuat kita terjebak dalam ratapan, melainkan untuk membuka mata batin. Agar kita sadar, yang kita kira akhir sebenarnya hanyalah transisi. Sahabat, bukankah kita sering baru menyadari makna hidup justru ketika kehilangan? Ketika sehat, kita jarang menghargai tubuh kita. Baru ketika sakit, kita sadar betapa berharganya nikmat kecil bernama nafas. Ketika punya waktu, kita menunda. Baru ketika orang terdekat pergi, kita sadar betapa singkat kesempatan untuk mencintai.
Inilah cermin akhir. Ia membuat kita melihat apa yang benar-benar bernilai. Merelakan akhir dan berani menatap cermin itu memang tidak mudah. Tetapi jika kita berani, kita akan menemukan jati diri yang lebih jernih. Kita melihat bahwa kita hanyalah hamba yang rapuh, yang terbatas, namun juga yang dicintai. Dan justru dari pengakuan akan kerentanan itu lahir kekuatan batin. Dan dari titik kesadaran ini, sahabat, kita perlahan disiapkan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Menyadari bahwa dari cermin luka dan kehilangan itu, Allah sesungguhnya sedang menumbuhkan sebuah awal yang menyembuhkan. Awal yang menyembuhkan. Seringkali kita menyebut sebuah akhir sebagai luka yang mematahkan. Tetapi para sufi melihatnya dengan cara yang berbeda. Justru di balik luka, ada pintu penyembuhan yang Allah buka perlahan. Luka bukan sekadar rasa sakit, melainkan jalan menuju kesadaran baru. Dalam tasawuf, dikenal satu ungkapan yang sangat dalam. Al-jurh yushfi. Luka itulah yang menyembuhkan. Maksudnya, apa yang membuat kita sakit justru mengandung rahmat yang membersihkan. Seperti obat pahit yang menyingkirkan penyakit, atau seperti air mata yang mencuci hati dari debu dunia. Setiap kali kita mengalami akhir, kehilangan, kegagalan, perpisahan, kita merasa seperti runtuh. Namun Sufi mengajarkan, jangan takut runtuh, karena dari reruntuhan itulah Allah menumbuhkan taman baru. Rumi pernah menulis, jangan berpaling dari kehancuranmu, justru disitulah rahasia penyembuhan sedang menunggu. Sahabat, perhatikanlah. Awal yang menyembuhkan jarang datang dengan gegap gempita. Ia hadir pelan, sunyi, seperti tunas kecil yang tumbuh di antara batu. Kita mungkin tidak menyadarinya karena masih sibuk menangisi yang telah pergi. Tetapi seiring waktu, luka itu berubah menjadi ruang yang luas, dan ruang itulah yang Allah isi dengan ketenangan baru. Dalam tasawuf, ada maqam yang disebut ridha, yakni menerima dengan lapang segala yang Allah tetapkan. Bukan karena kita tidak punya rasa sakit, melainkan karena kita yakin ada hikmah di baliknya. Ridha itulah awal dari penyembuhan. Karena hati yang ridha tidak lagi melawan, tapi merangkul setiap kejadian sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Syaikh Ibnu Atha'illah dalam Al-Hikam berkata, kadang Allah membuka pintu ketaatan untukmu, tetapi menutup pintu penerimaan. Dan kadang Allah membuka pintu kesalahan untukmu, agar engkau merasa hina di hadapannya. Bukankah itu juga rahmat? Kalimat ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam jatuh, bahkan dalam kesalahan, ada penyembuhan. Karena dari situ kita belajar rendah hati, kita belajar dekat, kita belajar menggantungkan diri sepenuhnya hanya padanya. Sahabatku, bukankah kita sering merasa bahwa awal baru itu harus berupa sesuatu yang besar, rezeki melimpah, mimpi baru, atau jalan baru yang megah? Padahal, dalam jalan tasawuf, awal yang menyembuhkan bisa berupa hal-hal sederhana. Hati yang mulai tenang setelah lama gelisah, doa yang kembali mengalir setelah lama kering, atau kemampuan untuk tersenyum meski masih menyimpan luka. Itulah awal yang sejati. Dan jangan salah, penyembuhan itu bukan berarti melupakan. Penyembuhan berarti kita bisa menatap kembali apa yang hilang, tanpa lagi merasa ditinggalkan. Kita bisa mengingat peristiwa pahit tanpa lagi terbelenggu olehnya. Itu tanda bahwa luka telah menjadi guru, bukan penjara. Di titik ini, sahabat, kita memahami bahwa setiap akhir yang Allah izinkan hanyalah jalan agar kita kembali pulang ke pusat diri,
hati yang terhubung kepadanya. Dari situlah penyembuhan sejati lahir. Sebab hati yang dekat dengan Allah adalah hati yang sembuh dari segala resah. Dan inilah yang membawa kita perlahan ke pelajaran berikutnya. Bahwa setiap akhir, setiap luka, dan setiap awal yang lahir dari sana sebenarnya sedang menuntun kita untuk pulang kepada diri dan pulang kepada Tuhan. Pulang kepada diri dan Tuhan. Sahabatku, setiap perjalanan pada akhirnya selalu mengarah pada kata pulang. Tidak peduli sejauh apa kita berjalan, sekeras apa kita berlari, atau seberapa jauh kita melarikan diri dari kenyataan. Ada satu kerinduan yang tidak pernah hilang, kerinduan untuk pulang. Pulang itu bukan hanya sekadar kembali ke rumah tempat kita tinggal. Pulang yang sesungguhnya adalah kembali ke pusat diri, kembali ke hati yang jernih, dan akhirnya kembali kepada Tuhan yang sejak awal menjadi tujuan akhir segala perjalanan. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa selama ini kita lebih sering hidup di luar diri. Kita mengejar pujian, mencari pengakuan, sibuk dengan ambisi, dan sibuk mempertahankan hal-hal yang fana. Tapi saat sebuah akhir datang, semua itu runtuh satu persatu. Kita kehilangan sandaran, kita kehilangan topeng, kita kehilangan hal-hal yang dulu kita kira memberi arti. Dan pada saat itulah kita mulai menoleh ke dalam. Pulang kepada diri berarti berani duduk dalam keheningan, tanpa sibuk mengejar apapun, dan mulai bertanya, siapakah aku sebenarnya? Untuk apa aku diciptakan? Apa yang selama ini aku cari? Pertanyaan itu mungkin sederhana, tapi ia bagaikan pintu yang lama terkunci. Dan ketika pintu itu mulai terbuka, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua pencapaian yang kita kejar di luar. Kita menemukan hati. Hati adalah rumah sejati kita. Di sanalah ketenangan tinggal. Tetapi, hati juga mudah tertutup oleh debu dunia. Akhir, kehilangan, kegagalan, perpisahan, seringkali berfungsi seperti tangan lembut yang membersihkan debu itu. Sakit memang, tapi setelahnya kita bisa melihat lebih jernih. Dan ketika kita kembali menemukan hati, kita pun sadar bahwa hati sejati selalu terhubung dengannya. Pulang kepada diri tidak pernah berhenti di dalam diri semata. Ia selalu menuntun kita pulang kepada Tuhan. Sebab jiwa kita berasal darinya dan akan selalu merindukannya. Tidak ada yang bisa benar-benar memuaskan selain kembali kepada sumber segala cinta dan cahaya itu. Sahabat, tidakkah kita pernah merasakan sejenak, dalam doa yang sederhana, dalam air mata yang jatuh di malam sunyi, ada rasa pulang? Rasa lega, rasa tenang, seakan kita berada di tempat yang seharusnya. Itulah tanda bahwa pulang kepada Tuhan bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang harus ditunda. Ia selalu dekat, selalu menunggu, hanya sejauh panggilan hati. Pulang kepada Tuhan bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, bukan pula berarti kita berhenti menjalani hidup. Pulang berarti kita belajar berjalan di dunia tanpa kehilangan arah. Kita tetap bekerja, tetap mencintai, tetap bermimpi, tetapi semua itu kita lakukan dengan kesadaran bahwa tujuan akhirnya adalah Dia. Kita tidak lagi menaruh harapan berlebihan pada manusia, karena kita tahu bahwa satu-satunya rumah yang abadi hanyalah Allah. Dan bukankah itulah kebebasan sejati? Ketika kita pulang, kita tidak lagi diperbudak oleh kehilangan. Kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut. Kita mulai hidup dengan lapang, karena kita tahu apapun yang datang hanyalah titipan, dan apapun yang pergi hanyalah tanda agar kita semakin dekat padanya. Sahabatku, pulang kepada diri dan Tuhan adalah perjalanan yang sunyi, tapi juga yang paling indah. Setiap akhir yang Allah hadirkan dalam hidup ini
sejatinya hanyalah undangan untuk pulang. Bukan pulang dengan tangan kosong, tapi pulang dengan hati yang lebih jernih, lebih dewasa, lebih ikhlas, dan lebih siap berjumpa dengannya. Dan di titik inilah kita mulai memahami bahwa semua yang berakhir dalam hidup tidak pernah benar-benar hancur. Semuanya hanyalah jalan pulang. Pulang ke dalam diri yang sejati. Pulang kepada Tuhan yang tidak pernah pergi. Dan dari kesadaran ini, sahabat, kita pun sampai pada pintu terakhir dari perjalanan ini. Bahwa setelah segala yang kita alami, setelah kita belajar pasrah, merelakan, melihat cermin diri, dan kembali pulang, tugas kita berikutnya adalah memperbaiki diri. Karena awal baru yang Allah rahasiakan selalu mengandung amanah untuk kita menjadi lebih baik. Sahabatku, setelah kita bersama merenungi perjalanan ini, kita belajar bahwa tidak ada satupun akhir yang benar-benar sia-sia. Setiap akhir selalu menyimpan undangan, setiap luka selalu membawa penyembuhan, setiap kehilangan selalu menyimpan rahasia cinta. Dan semua itu, pada akhirnya, hanyalah jalan pulang. Pulang kepada diri yang sejati, dan pulang kepada Tuhan yang sejak awal selalu dekat dengan kita. Semoga setelah narasi ini, kita bisa menatap hidup dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih ikhlas, dan langkah yang lebih kuat. Semoga kita tidak lagi takut pada akhir, karena kita tahu, di balik setiap akhir, ada awal yang Allah rahasiakan dengan penuh kasih. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah setiap akhir dalam hidup kami sebagai jalan menuju kebaikan. Lembutkan hati kami untuk pasrah, kuatkan jiwa kami untuk merelakan, dan tuntun langkah kami agar selalu kembali kepadamu. Jangan biarkan kami tersesat dalam kehilangan, tapi jadikan setiap luka sebagai cahaya yang membimbing kami pulang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.